Halo semuanya, balik lagi di Review After Race. Kali ini gue akan ngebahas soal bagaimana sih pendapatnya Fede Ega setelah hasil dari kualifikasi Moto3 Mugello 2026. Dan juga kita sedikit bahas bagaimana soal sprint race-nya waktu kemarin dan juga apa kata Marc Marquez serta Raul Fernandez sampai dengan Diogo Moreira yang mendapatkan hasil yang paling bagus ya. Karena Diogo Moreira ini menjadi rookie di MotoGP. Dan kita pertama ke Fede Ega dulu ya. Jadi untuk Fede Ega, dia kecewa. Kenapa? Ya, jadi kalau waktu kemarin kan kita tahu bahwa di sesi kualifikasi Fede Ega ini di posisi ke-13 ataupun di startnya di Moto3 nanti akan berada di posisi ke-13 ya dengan catatan waktunya 1 menit 55,548 detik. Itu pun dari hasil sesi kualifikasi kemarin ya. Dan menurut dari Fede Ega, dia tuh kecewa dengan hasil ini. Lalu apa kata Fede Ega? Jadi kalau kata Fede Ega, sejujurnya saya sedikit kecewa sama diri sendiri karena pengennya dapat hasil yang lebih bagus gitu ya dibandingin dengan dari posisi ke-13 gitu. Fede Ega ini pengen bertarung di depan, bahkan dia tuh menargetkan bahwa dia bisa berada di posisi baris pertama atau di baris kedua gitu untuk startnya di Moto3 Mugello 2026 ini. Tapi Fede juga menyadari bahwa ini adalah balapan Moto3 di mana para pembalapnya itu gap dari jarak antara pembalap itu benar-benar tipis dan juga small banget ataupun deket banget ya catatan waktunya. Meski begitu, Veda Ega bilang bahwa di start posisi ke-13 itu bukan akhir dari segalanya, karena di sirkuit Mugello ini dia yakin bahwa bisa menghasilkan grup yang besar gitu dan juga grup besar di depan gitu dan banyak kesempatan buat Veda Ega untuk bisa melakukan overtake gitu ya dan juga memperbaiki posisinya di sepanjang balapan nanti gitu. Dan menurut dari Vega ini feeling terhadap motornya masih positif dan Vega tentunya beserta tim yang ini bekerja baik ya sepanjang dari akhir pekan ini. Ini pun dari menurut dari Vega ya. Balapan bakal panjang dan apapun bisa terjadi menurut dari Vega dan fokusnya saat ini adalah buat Veda start yang bagus gitu ya. Pokoknya meskipun berada di posisi ke-13, mungkin dia akan melakukan strategi dan juga taktik seperti sebelum-sebelumnya ketika dia start dari belakang gitu ya, dia pasti akan merangsek terlebih dahulu gitu, mencoba untuk nge-push banget di posisi startnya atau di awal-awal balapan gitu, dan dia ingin tetap bertahan di grup depan supaya bisa istilahnya step by step gitu ya ataupun pelan-pelan untuk bisa move overtake gitu dan juga bisa bertarung sebaik mungkin. Dan yang terakhir ini Vega percaya bahwa dirinya masih punya potensi untuk meraih balapan yang bagus. Tentunya kita berharap yang sama ya teman-teman untuk Vega dan Vega pun juga istilahnya masih punya rasa optimistis gitu untuk bisa meraih hasil yang bagus di Moto3 Mugello 2026 ini. Nah, untuk startnya untuk di Moto3 di Mugello 2026 ini, yang pertama itu ada David Almansa, kemudian ada Hakim Danis di posisi kedua. Selamat buat pembalap Malaysia ya, yang akhirnya bisa berada di posisi kedua untuk startnya ataupun di hasil kualifikasi kedua, yaitu ada Hakim Danis kedua ya, ketiga ada Joel Kelso, Brian Uriarte keempat, Jesus Rios kelima, Joel Esteban keenam, ketujuh ada David Munoz, kemudian 8 ada Marco Morelli, ke-9 ada Adrian Fernandez, ke-10 ada Scott Ogden, ke-11 ada Yamanaka, ke-12 ada Carpe, kemudian ke-13 ada Fede Ega Pratama, kemudian ke-14 ada Oshie, bahkan Maximo Quiles ini berada di posisi ke-15 gitu ya. Jadi ya kalau dilihat catatan waktunya lebih baik Fede Ega kan dibandingin dengan Maximo Quiles, tapi nggak bisa kita meremehkan Maximo Quiles karena tipenya Maximo Quiles ini juga dari posisi belakang itu bisa ya tiba-tiba berada di depan tuh. Oke, lanjut kita ke hasil dari sprint race MotoGP Mugello 2026. Yang pertama ini ada Raul Fernandez, kedua ada Jorge Martin, ketiga ada Fabio Di Gia, keempat ada Marco Bezzecchi, kelima ada Marc Marquez, keenam ada Fermin Aldeguer, ketujuh ada Pecco Bagnaia, kedelapan ada Ai Ogura, dan juga kesembilan ada Pedro Acosta. Nah, ini ya, kalau gue melihat untuk Raul Fernandez, dia ada improvement yang luar biasa gitu ya untuk di MotoGP Mugello kali ini. Dan ketika diwawancara, Raul Fernandez ini mengaku bahwa dia menangis di akhir lap ya, di lap terakhir, karena dengan kondisinya saat ini di 3 balapan terakhir,
ditambah dengan katanya gosipnya ya, dia itu mau diganti sama Nicolo Bulega untuk tahun 2027, sampai akhirnya dia merasa bahwa dia down gitu ya, terus udah gitu dan dia bisa menang di sprint race ini membuat dia benar-benar terharu dan juga sangat sangat emosional gitu. Dan dia juga yang jelas dia Raul Fernandez ini bersyukur dengan hasil sprint race ini dan juga membuktikan bahwa kalau kerja kerasnya dan juga tim selama ini membuahkan hasil ya. Dan juga Raul Fernandez ini sambil berkaca-kaca ya matanya ini berterima kasih kepada keluarganya, kepada adik-adiknya gitu ya, dan juga yang udah mensupport dia tuh sepanjang ini gitu ya, selama ini juga. Nah, hasil positif ini juga diraih sama Marc Marquez ya. Meskipun berada di posisi kelima, Marc Marquez ini cukup happy karena setidaknya dia berada finish di 5 besar ya untuk di sprint race MotoGP Mugello 2026. Karena ya seperti kita tahu dia juga masih pemulihan cedera ya setelah waktu kemarin operasi dari kaki ya, metatarsal kelima dari kaki kanannya dan juga dari bahunya itu juga sempat dioperasi. Nah, waktu kemarin Marc Marquez ini bilang bahwa di Mugello dia bukan cari menang ya, tapi dia lebih kepada bertahan dan juga lebih mengetes apakah kondisi fisiknya ini udah oke atau belum, dan juga mengetes apakah kondisi saraf ya, saraf dari bahu sampai dengan lengan tangan kanannya Marc Marquez ini udah recovery atau udah normal atau belum gitu. Dan Marc Marquez ya, dia bilang meski tapi ini kontrasnya dari Marc Marquez ketika dia Marc Marquez bilang, oh ya di Mugello ini gue nggak akan fight gitu ya, nggak akan ngotot untuk berada di depan gitu, untuk bisa bertahan aja supaya bisa hati-hati dan nggak crash gitu. Tapi rasa-rasanya kalau misalkan Marc Marquez sudah pakai helm gitu ya, dia lupa sama ucapannya dan juga adrenalinnya tuh kerasa gitu. Dan dari waktu kemarin kita lihat ya dari sprint race MotoGP Mugello 2026 di mana Marc Marquez startnya itu bagus banget ya karena ini berada di posisi keempat gitu terus dari gitu Marc Marquez bisa langsung nge-push di awal sampai akhirnya dia bisa berada di posisi pertama kan. Dia sempat memimpin ya sampai akhirnya baru kemudian di overtake gitu sama Jorge Martin, kemudian ada Raul Fernandez gitu ya sama Fabio Di Gia juga. Bahkan sama Diogo Moreira juga sempat di overtake kan. Nah, tapi yang jelas Marc Marquez bilang memang sebelum-sebelumnya dia di sprint race ini dia nggak berusaha untuk 100% ya, karena dia menyadari bahwa kondisinya saat ini itu dia nggak bisa full untuk nge-push 100% di setiap lapnya. Nah, Marc Marquez ini mengaku bahwa di sesi pertama ataupun di hari pertama ya, di Jumat, yaitu di sesi FP1 dan juga sesi praktis, Marc Marquez ini merasakan sakit gitu. Tapi setelah di sesi sprint race ini Marc Marquez tidak merasakan sakit, tapi lebih kepada kayak dia nggak punya energi gitu. Tapi kabar baiknya, dan ini yang diungkap sama Marc Marquez ya, kayaknya sebuah rahasia yang belum pernah dia kemukain gitu ya sama media. Ini tuh dia bilang ini bukan jokes ya. Jadi Marc Marquez waktu kemarin setelah sprint race MotoGP Mugello 2026 dia bilang dia bisa nulis, bener-bener nulis gitu ya, nulis pakai tangan gitu ya di kertas, kayak nyatet gitu ya. Tapi itu yang udah dia bisa rasain bahwa dia tuh sudah bisa menulis ya setelah dari sprint race. Dan kalau misalkan dibandingin dengan balapan-balapan sebelumnya menurut dari Marc Marquez, ketika dia menulis gitu ya di pakai pulpen dan pakai kertas, itu dia nggak bisa nulis. Dia benar-benar tangannya gemeteran gitu ya, shaking, dan ini membuktikan bahwa ketika memang saat ini setelah sprint race MotoGP Mugello 2026 kemarin Marc Marquez itu udah bisa menulis ya, berarti itu ada improvement dari syarafnya Marc Marquez. Dan kalau katanya Marc Marquez sejauh ini untuk bahwa memang ada pemulihan arah yang betul ya gitu ya, arah yang benar dari syarafnya di bahunya Marc Marquez dan juga lengannya Marc Marquez. Kalau Marc Marquez bilangnya bahwa ada direction to normal gitu ya untuk syarafnya Marc Marquez ini. Dan saat ini dari menurut Marc Marquez, dia akan tetap ikut balapan dan berusaha untuk sebaik mungkin gitu ya untuk bisa meraih posisi yang terbaik gitu di balapan. Dan untuk strategi balapan kali ini, Marc Marquez bilang bahwa tetap dia akan berusaha berada di posisi awalnya, ya gitu di posisi keempat ya. Dan waktu kemarin Marc Marquez sebenarnya nggak nyangka kalau dia bisa finish di posisi kelima untuk sprint race-nya. Bahkan Marc Marquez itu berpikir dia cuma akan finish di posisi ketujuh aja karena ada Fermin Aldeguer, kemudian juga ada Pecco Bagnaia yang juga kuat di sirkuit Mugello 2026 kali ini.
Nah, ada hal menarik juga dari Diogo Moreira ya, yang menjadi rookie MotoGP, dan akhirnya dia bisa mengovertake Marc Marquez di sprint race MotoGP Mugello 2026. Ketika diwawancara, Diogo Moreira ini sempat bilang ke Marc Marquez ya, pokoknya Marc Marquez, lo sebelum lo pensiun, gue harus setidaknya bisa menyalip overtake gitu ya, sekali aja lo gitu. Dan ini dari Marc Marquez juga ketawa-tawa, dan Diogo Moreira juga jokes lagi gitu kalau misalkan dia sekali aja mau mengovertake Marc Marquez dan dia pengen mendapatkan foto itu gitu, foto ketika Diogo Moreira bisa mengovertake dari Marc Marquez gitu. Dan ternyata di sprint race MotoGP Mugello 2026 kali ini Diogo Moreira bisa mengovertake Marc Marquez. Dan sementara Marc Marquez ketika diminta tanggapannya sama MotoGP gitu ya, ketika diwawancara, dia tuh ketawa-tawa gitu, dan dia bilang bahwa Diogo Moreira adalah pembalap yang bertalenta, jadi sangat-sangat layak untuk mendapatkan hasil terbaik gitu ya, ataupun hasil yang bagus gitu di LCR Honda. Dan ini ada info sedikit teman-teman menjelang dari balapan MotoGP Mugello 2020 nanti. Jadi Luca Marini ya ini kena penalti karena dianggap menghalang-halangi ataupun riding slow ya. Jadi dia istilahnya tuh melambat gitu ya waktu kemarin di sesi kualifikasi di depannya Morbidelli dan juga Jorge Martin. Makanya akhirnya Marini ini yang harusnya start di posisi ke-16, dia kena penalti turun 3 posisi menjadi posisi ke-19. Nah, jadi starting grid untuk balapan MotoGP Mugello 2026, jadi starting gridnya seperti ini. Yang pertama ada Marco Bezzecchi, kedua ada Raul Fernandez, ketiga ada Jorge Martin, keempat ada Marc Marquez, kelima ada Fermin Aldeguer, keenam ada Pecco Bagnaia, ketujuh ada Fabio Di Gia, kedelapan ada Diogo Moreira, kesembilan ada Franco Morbidelli, ke-10 ada Pedro Acosta. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk review after race kali ini. Dan kalau kita lihat ya, mudah-mudahan Vega punya hasil yang bagus, kemudian juga kira-kira siapa yang bakal menjadi juaranya di MotoGP Mugello 2026, kalian bisa banget untuk berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Kita diskusi di bawah ya. Jadi segitu dulu teman-teman untuk review of race kali ini. Bye-bye.